Bahasa Indonesia tingkat nasional. Peraih Satya Lancana tahun 2019 tingkat nasional. Beliau juga seorang penulis dan pernah belajar mendapat kesempatan oleh Kemendikbud dikirim untuk belajar melalui short course ke luar negeri, yaitu ke Queensland. Mari kita sambut bersama Bu Ari Yulistiana SPD. Silakan Bu Ari. Terima kasih Bu Jeki. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Lebih keras lagi mungkin Bu Ari. Oke, kalau sekarang apakah sudah cukup jelas Bu Jeki? Ya. Sudah Ya. ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat peserta pelatihan Google Workspace for Education. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Apabila bisa mendengar suara saya dengan jelas, mohon mengisi di kolom komentar ya bagaimana kualitas suara dari tempat saya. Nanti khawatirnya saya sudah panjang lebar ternyata suaranya tidak jelas. Sudah jelas nggih? Baik, terima kasih. Wah, banyak sekali yang merespon. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan. Pada sesi ini kita akan belajar tentang Google Slides. Sebetulnya Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan bentuk lain dari Google Slide ini ya, yaitu Bapak dan Ibu pasti semua sudah terbiasa dengan PowerPoint. Biasanya Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint untuk apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Apakah pernah membuat PowerPoint dan biasanya menggunakan PowerPoint itu untuk kegiatan apa? Baik untuk presentasi, ada yang menjawab untuk presentasi, untuk mengajar luar biasa, ya, untuk penjelasan materi, untuk pembelajaran, memperkenalkan produk, wah ternyata sosialisasi kurikulum TPA. Oh iya layarnya kok kelihatan hitam, tolong Bu Operator ini ada komentar yang lain juga. Untuk membuat video pembelajaran dan seterusnya luar biasa ya ternyata kita semua sudah pernah memanfaatkan PowerPoint itu untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, hari ini kami akan memperkenalkan salah satu produk dari Google Space for Education, yaitu Google saya menggunakan teori, tapi kita langsung praktik saja ya. Nanti Bapak dan Ibu yang menggunakan dua device, misalnya menggunakan handphone dan laptop atau dengan komputer, bisa langsung mencobanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah siap untuk memulai Google Slide kita pada hari ini? Nah, pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah share screen dari saya sudah bisa terlihat? Bu Jeki, apakah share screen dari saya sudah bisa terlihat, Bu Jeki? Ya. Sudah ya, tapi ini memang belum saya mulai. Ya, nah, Bapak dan Ibu hebat dimanapun berada, untuk membuat Google Slide, tentu saja pertama kali kita bisa masuk melalui Google Chrome ya. Kita klik logo ini, nanti akan muncul halamannya. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah halaman Google dari tempat saya sudah bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu?
Sudah, Bu Ari. Sudah bisa ya? Oke. Nah, setelah kita menjumpai halaman utama, seperti biasa kita klik 9 titik di pojok kanan atas. Kemudian kita cari logo kotak kuning ini yang berjudul slides ini ya. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi pada Google Slide ini kita bisa membuat presentasi mulai dari halaman kosong seperti ini atau dari template galeri. Jadi template ini berisi berbagai macam model background-nya, layout-nya bisa kita pilih yang sudah jadi sehingga akan mempercepat pekerjaan kita. Kita hanya memikirkan untuk mengisi materinya saja, sudah tidak repot-repot memikirkan desainnya, memikirkan gambar-gambarnya, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang sudah jadi, nanti tinggal kita ganti saja. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah slide dari halaman kosong. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau sedikit berdiskusi dengan Bapak dan Ibu peserta bahwa memang benar slide atau PowerPoint itu sangat penting untuk kita gunakan ketika kita menjelaskan suatu hal ya. Ketika kita bersama dengan murid-murid, kita menggunakan slide atau PowerPoint untuk menjelaskan materi. Atau ketika dengan orang lain, kita juga menjelaskan materi sesuai dengan keperluannya. Karena audiens kita atau murid-murid kita memiliki gaya belajar atau memiliki gaya pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang visual, itu berarti mereka akan tertarik dengan gambar-gambar. Kemudian ada juga yang tipe auditory, jadi mereka harus mendengar sesuatu, merasa jenuh kalau hanya membaca saja. Dan juga kinestetik ya, mereka perlu melakukan sesuatu untuk bisa memahami suatu hal dengan lebih jelas. Nah, pada Google Slide ini adalah salah satu upaya kita untuk mengakomodasi semua gaya belajar murid-murid kita. Jadi kita tidak hanya memberikan dokumen saja, memberikan tulisan saja. Nanti yang kena ke pemahaman ke materi yang kita sampaikan hanya anak-anak yang visual dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat sebuah halaman. Ini masih halaman kosong. Dari sini juga masih bisa dicarikan template desainnya. Bisa diklik tanda ini, tulisan explore. Nanti di samping akan ada bermacam-macam layout ya, bermacam-macam desain. Nah, untuk di Google Slide ini keistimewaannya, ketika kita memilih sebuah desain, itu hanya berlaku untuk satu halaman. Jadi kita bisa menerapkan berbagai halaman itu dengan desain yang berbeda-beda. Mungkin kalau dari produk lain yang PowerPoint biasa kita pakai, satu desain diubah, yang lain ternyata berubah semua. Seperti itu ya. Nanti kalau menggunakan ini bisa per halaman saja. Nah, sekarang kita coba yang halaman kosong ini dulu saja. Langsung diketik saja ya, langsung diketik saja judulnya. Misalnya materi bahasa Indonesia. Ya, boleh ya Bapak Ibu karena kebetulan saya mengajar materi bahasa Indonesia. Di bawahnya kita berikan subjudul. Misalnya untuk SMA, SMK kelas 10. Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa kita juga bisa memberikan judul. Di pojok kirinya. Bentar ya Bapak Ibu, karena ini
bergantung pada jaringan, jadi kadang-kadang responnya agak lambat. Tapi yang penting nanti kita sudah menulis judul di sini dulu ya. Kemudian setelah itu, kelebihan dari Google Slide ini adalah Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, misalnya tidak memiliki bahan apapun untuk membuat materi. Misalnya, aduh saya belum punya koleksi foto, belum punya materi, lalu saya membuat Google Slide ini isinya nanti dari mana? Nah, kita bisa menggunakan kolom yang ada di sebelah kanan ini, yang ada tanda kaca pembesar ini ya. Kita ketikkan apa yang ingin kita cari untuk melengkapi slide kita. Misalnya di sini akan kita tambahi dengan bendera merah putih misalnya. Nah, jadi ini ada dari web, dari image, dan dari drive. Kalau kita ingin mengambil gambar, tentu saja kita klik yang image ini ya. Sudah tersedia banyak sekali Bapak dan Ibu. Enak ya, sudah tidak usah repot-repot berpindah ke halaman yang lain, tidak usah repot-repot membuka website yang lain. Jadi langsung di halaman yang sama di mana kita mengerjakan slide itu langsung bisa ditambahkan. Kita ambil di sini. Kita klik gambar yang kita butuhkan, lalu tinggal kita klik insert. Nah, kemudian menggunakan tanda ini, ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan, dan sebagainya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bisa dipindah ke belakang tulisan. Nah, jadi ini gambarnya nanti bisa disesuaikan sendiri. Kemudian untuk lebih menarik, kita juga bisa mengganti background-nya. Di sini bisa warna yang Bapak dan Ibu inginkan. Kalau ini tadi kan hanya putih saja ya, hanya putih saja, bisa kita ganti dengan warna lain. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi tampilannya. Kemudian kita bisa membuat halaman yang kedua. Kurang lebih caranya masih sama. Sekarang kita akan coba mengisi halaman ini dengan materi. Misalnya kita akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita masih bingung juga, tidak punya materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Kita bisa mencarinya lagi di bagian kanan, di tanda kaca pembesar yang tadi. Kita cari yang dari web kalau untuk tulisan. Kemudian kita klik hasilnya dan kita bisa mengambil materi yang kita perlukan. Bisa di-copy seperti biasa. Kemudian kembali lagi ke halaman yang sedang kita kerjakan tadi. Dan kita tempel di sini. Karena tulisannya masih kecil-kecil, ukurannya bisa kita sesuaikan di sini ya. Bisa disesuaikan ukurannya supaya bisa lebih jelas. Nah, sudah selesai. Nah, ini nanti ketika dibuka secara online bisa muncul secara langsung untuk tautannya ya. Ini kita juga masih bisa melihat histori dari apa yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian ini bisa kita ganti dengan warna yang lain yang kita inginkan. Sampai di sini dulu, apakah sudah jelas Bapak dan Ibu? Sudah jelas ya?
Saya soalnya tidak bisa membaca dari kolom chat. Berikutnya untuk halaman ketiga, kita coba untuk memasukkan video ya, karena tadi untuk memfasilitasi gaya belajar siswa kita, ada yang kalau hanya tulisan itu bosan, jadi perlu mendengarkan sesuatu dari media audio visual. Kita tambahkan halaman terlebih dahulu, bisa menggunakan tombol enter ya dari laptop kita. Bapak dan Ibu bisa memilih layoutnya juga nanti. Sekarang cara untuk menambahkan video, kita lihat dari insert, kita klik yang video, bisa langsung mencari dari YouTube. Jadi sekali lagi ini sangat memudahkan pekerjaan kita karena tidak perlu berpindah-pindah halaman terlalu banyak. Jadi dengan menggunakan Google Slide ini kita bisa mengerjakan pembuatan materi dengan lebih cepat. Ini misalnya ada beberapa hasil pilihan. Kita pilih salah satu yang sesuai dengan apa yang kita cari. Kita klik pada uraiannya ini ya. Kemudian kita pilih atau select kalau di sini. Nah, sudah muncul di layar kita. Jadi nanti sudah bisa diputar secara langsung. Ini bisa diganti dengan judul yang kita inginkan. Bisa kita beri subjudul. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 3 contoh saja. Kemudian, dari apa yang sudah kita buat, kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya menjadi materi PowerPoint biasa. Ya. Namun, kalaupun tidak, apa yang kita buat ini sudah secara otomatis tersimpan dalam drive kita. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduhnya menggunakan materi sebagai materi PowerPoint, bisa dipilih ini dari file, kemudian download. Kemudian nanti akan ada beberapa pilihan. Ini ingin sebagai Microsoft PowerPoint atau untuk menggunakan gambar saja disimpan gambar per gambar. Kemudian dalam bentuk PDF, dokumen itu juga bisa. Kemudian keuntungan yang lain lagi adalah kita bisa membagikan materi ini kepada rekan kita atau kepada siswa kita. Misalnya ini kita bagikan, kemudian kita tuliskan pesan. Tolong materi ini dilanjutkan. Misalnya seperti itu, kita kirim posisinya sebagai editor. Kemudian kita kirimkan. Share anyway. Nah, nanti rekan kita sudah bisa melihat hal yang sama. Nah, sekarang akan kita lihat di Drive. Nah, ternyata apa yang kita buat hari ini sudah muncul di Drive ya, sudah bisa dibuka di sini. Sudah sangat mudah dan Bapak Ibu yang penting tidak perlu takut untuk mencoba fitur-fitur yang ada di Google Slide ini, karena kalau Bapak dan Ibu misalnya mengeklik sesuatu dan terjadi kesalahan atau hal yang tidak Bapak Ibu inginkan, bisa klik yang undo ini ya, nanti akan kembali ke setelan semula dan sudah tidak perlu menggunakan flash disk lagi karena sudah otomatis tersimpan di drive kita masing-masing. Saya rasa itu cukup dari Mbak Iska, apakah ada tambahan? Wah, Bu Ari sudah menjelaskan banyak ya.
Kelihatannya tidak. Apakah di kolom chat juga ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Bu Ari? Kelihatannya gampang ya materi yang ini. Iya. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan dari teman kita, apa guru-guru yang ada di kolom chat. Iya. Kok di laptop saya untuk telusuri internet tidak ada ya, Bu? Nanti mungkin Apa kira-kira, Bu? perlu di-upgrade untuk Chrome versi terbaru ya Bapak Ibu supaya fitur-fiturnya bisa muncul secara lengkap. Begitu Mbak Oh, Iska. oh ya, begitu. Saya kemudian tadi pas buka Google Slide, tadi pas buka Google Slide-nya dari mana, nggih, Bu? Oh, tidak Oh memperhatikan iya. tadi, Bu. Baik, masih ada waktu untuk mengulang sedikit ya. Saya ulang dari awal. Ini kita buka Google Chrome atau buka tab baru. Kemudian itu Google Slide ada di 9 titik hitam di sudut kanan atas ini ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Google kita. Nah, di sini kan ada pilihan, ada Gmail, ada Drive, Classroom, dan seterusnya. Kita pilih slide ini, nanti langsung diarahkan untuk membuat halamannya. Begitu Mbak Iska. Oh, begitu. Ya. Kalau saya punyanya gambar itu di nganu, Bu, di komputer, apakah bisa dimasukkan ke sini? Kan Oh, tadi tentu Ibu yang saja. ngajarinya dari internet langsung. Nah, ini Oke. fotonya itu yang ada di komputer, begitu, Oh, Bu. siap. Ya, nanti dari insert ini kita klik yang image. Ini sudah ada pilihannya. Mau upload dari komputer atau mencari dari internet, mengambil dari Google Drive, mengambil dari galeri, kemudian dari link atau dari foto langsung di depan laptop juga bisa, Mbak Iska. Jadi bisa diambil dari mana Oh, saja ini ya. Bisa diambil dari oh, mana saja. begitu ya, Bu ya. Ya. Kalau yang lain itu pertanyaannya masih apa itu tadi sudah diajarkan Bu Ari, tapi hanya saja Bapak Ibu guru ini kurang memperhatikan. Nanti dilihat lagi di recordingnya saja Bapak Ibu, bagaimana lebih jelasnya atau ditanya di grup kecil kepada trainer-trainernya seperti itu. Oke. Jadi apakah sudah cukup, Mbak Iska? Saya rasa sudah cukup Ibu. Oke, tidak ada penjelasan tambahan dari Mbak Iska? Wah, yang dijelaskan Bu Ari sudah bagus, sudah detail sekali. Kelihatannya tidak Oke. kalau saya. Oke, baik. Kalau demikian, Bapak dan Ibu hebat dimanapun berada. Demikian materi kita tentang Google Slide hari ini. Semoga bisa kita manfaatkan untuk membuat materi pelajaran ya. Pokoknya jangan takut untuk mencoba fitur-fitur yang ada. Nanti bisa di-undo dan file yang sudah dibuat tidak hilang karena sudah tersimpan di Drive. Tidak perlu mengeklik save as, tidak perlu mengeklik save seperti itu ya, tidak perlu disimpan, sudah secara otomatis tersimpan sendiri. Tetap semangat Bapak dan Ibu, jangan lupa mencoba materinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Selamat melanjutkan pelatihan kita hari ini. Jangan lupa nanti ada kuisnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Jeki.